Kami dari kelompok 4 Sumatera Barat. Anggota kelompoknya, saya Yohana Giovanesa sebagai Sekretaris Daerah, Muhammad Farah sebagai Dinas Energi, Firdaus Fadli sebagai Dinas Sumber Daya Manusia, Waldi Tamburan sebagai Dinas Pangan, PH Kapal sebagai Dinas Pariwisata, Muhammad Zaki sebagai Dinas Kemiskinan. Gambaran umum Provinsi Sumatera Barat yaitu visinya terwujudnya Sumatera Barat yang memadani dan sejahtera. Untuk misinya, 1. Meningkatkan tata kehidupan harmonis agamais, beradat dan berbudaya. 2. Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional. 3. Meningkatkan sumber daya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter, dan berkualitas tinggi. Yang keempat, meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif, dan berdaya regional. 5. Meningkatkan infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan. Makna dari logo Sumatera Barat yaitu ini. Untuk bagian atap masjidnya dan bangunan rumah gadangnya itu artinya biasanya diartikan sebagai masyarakat Sumatera Barat yang teguh memegang agama dan adat. Untuk bagian rumah gadangnya itu tempat musyawarah bersama yang menjadi ciri khas budaya Sumatera Barat. Untuk bintang segi 5 yang ada di atasnya itu merupakan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Berikut adalah struktur organisasi yang digunakan pemerintah Provinsi Sumatera Barat, yaitu gubernur, wakil gubernur, yang DPRD, terus di bawahnya sekretaris daerah, setelah itu biro, setelah itu dinas-dinas seperti dinas yang ada di Sumatera Barat. Berikut adalah gambaran umum wilayah Sumatera Barat. Dan di sini adalah permasalahan dan solusinya. Bisa dilihat sudah ada di setiap dinasnya. Dan untuk permasalahan dan solusi bidang kesehatan yaitu 1. Tingginya permasalahannya, 1. Tingginya angka kematian ibu dan bayi. Yang kedua, masih ada kasus gizi buruk di Sumatera Barat. Yang ketiga, virus COVID-19. Yang keempat, tenaga kesehatan di Sumatera Barat masih kurang kualitasnya. Nah, solusinya apa? Solusinya itu yang pertama, pembangunan rumah sakit yang kini Sumbar memiliki 19 rumah sakit pemerintah dan 25 rumah sakit swasta. Jadi Sumbar udah bangun rumah sakit gitu. Nah, yang kedua, partisipasi masyarakat untuk berperan aktif menjaga kesehatan dan lingkungannya. Jadi di sini masyarakat juga perlu berpartisipasi. Yang ketiga, gubernur membuat Upertis Padang dapat menghasilkan tamatan yang tidak menganggur, bermutu, serta bisa menjawab tantangan dan harapan ke depan. Jadi kayak gubernur tuh ngasih solusi supaya masyarakatnya tuh nggak nganggur, terus supaya berkualitas gitu. Nah, untuk langkah pembangunan berkelanjutannya apa? Bila bangsa kita telah menetapkan Indonesia menjadi negara maju pada tahun 2045, maka Sumatera Barat juga bagian dari negara maju tersebut dan menopang kemajuan Indonesia di negara maju 2045. APBD Sumatera Barat tahun 2021 harus telah memberikan jawaban yang akurat terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi, lebih-lebih menyangkut kehidupan masyarakat yang terperosok ke dalam jurang kemiskinan dan masalah-masalah kesehatan. Melalui musyawarah besar, pembangunan daerah yang melibatkan semua komponen yang terkait mulai dari birokrasi, perguruan tinggi, para pakar di berbagai bidang, ulama, perwakilan adat, kaum perempuan, budayawan, wartawan, seniman, dan unsur-unsur lainnya yang dianggap penting untuk berpartisipasi. Jadi pilar untuk menuju Indonesia Maju tahun 2045 itu ada 4. Yang pertama, pengawasan iptek yang ditingkatkan. Yang kedua, pembangunan ekonomi berkelanjutan. Yang ketiga, pemerataan pembangunan. Yang keempat, pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan. Ini adalah salah satu bentuk pilar visi 2045. Bisa dilihat ada di sininya. Sekian dan terima kasih. Saya Firdaus Fadli Azaki akan sebagai Dinas Sumber Daya Manusia di Sumatera Barat. Potensi sumber daya manusia di Sumatera Barat. Berikut adalah proyeksi jumlah penduduk Sumatera Barat menurut usia dan jenis kelamin pada tahun 2019.
Berikutnya, sumber daya manusia atau disebut SDM adalah salah satu faktor yang penting, bahkan tidak dapat dilepas dari sebuah wilayah. SDM juga merupakan kunci menentukan perkembangan wilayah. Pada hakikatnya, SDM berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah wilayah sebagai penggerak, pemikir, dan perencana untuk mencapai tujuan wilayah itu. Pengembangan SDM di Sumatera Barat diarahkan untuk mewujudkan manusia yang berakhlak, beriman, dan bertakwa. Pengembangan SDM juga diarahkan untuk meningkatkan kesehatan, pendidikan, dan pelayanan sosial, seperti meningkatkan ketersediaan yang berkualitas dan merata. Sumatera Barat mengarahkan SDM-nya untuk meningkatkan kreativitas, produktivitas, nilai tambah daya saing, dan kualitas tenaga kerja. Peningkatan kualitas tenaga kerja ini diarahkan pada sektor industri yang memanfaatkan sumber daya alam, yakni pertambangan, kehutanan, pariwisata, dan lainnya. Permasalahan pada saat pengembangan potensi SDM dan solusinya. Permasalahannya yaitu kualitas sumber daya manusia di Sumatera Barat yang kurang berkualitas, sehingga kesejahteraan masyarakat tidak dapat terwujud. Solusinya dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dengan meningkatkan pendidikan, meningkatkan angka kesehatan, dan menyediakan infrastruktur yang berguna dan bermanfaat. Kemudian, peran potensi sumber daya manusia di Sumatera Barat. Sumber daya manusia di Sumatera Barat memiliki potensi yang sangat besar dalam pembangunan daerah, seperti berperan aktif dalam menunjang kemajuan suatu daerah. Sumatera Barat telah mengerahkan potensi sumber daya manusianya untuk meningkatkan kualitas dirinya dalam kreativitas, produktivitas, nilai jual, dan meningkatkan harga saing. Faktor kualitas sumber daya manusia di Sumatera Barat yang berperan dalam kemajuan daerah, yaitu pendidikan yang merata, ilmu pengetahuan dan teknologi, infrastruktur yang memadai, kesehatan, serta keterampilan. Sekian dari saya. Perkenalkan, nama saya Baihaqi Akmal Fasya dari Divisi Dinas Pariwisata. Saya akan membahas pariwisata di Sumatera Barat. Pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan untuk rekreasi atau liburan. Sumatera Barat. Sumatera Barat merupakan salah satu tujuan utama pariwisata di Indonesia. Fasilitas wisata yang cukup baik serta sering diadakan berbagai festival dan event internasional. Sumatera Barat memiliki hampir semua jenis objek wisata alam seperti laut, pantai, danau, gunung, dan ngarai. Selain itu, pariwisata Sumatera Barat juga banyak menjual budaya yang khas seperti Festival Tabuy, Festival Randang, Festival Kim, dan seni bertenun. Di samping wisata alam dan budaya, Sumatera Barat juga terkenal dengan wisata kulinernya. Salah satu tempat wisata di Sumatera Barat yaitu Pantai Carolina, Lubuk Rantiang, Pantai Padang, Jembatan Siti Nurbaya, Danau Singkarak, dan lain-lainnya. Dan selanjutnya, permasalahan dan solusi untuk pariwisata di Sumatera Barat. Permasalahan pertama yaitu masih rendahnya kualitas produk wisata karena objek dan paket yang ditawarkan masih kalah bersaing dari daerah yang lain. Kedua, masih lemahnya promosi dan informasi wisata yang menjangkau publik secara luas. Ketiga, masih lemahnya dukungan infrastruktur penduduk pariwisata dari sektor terkait, ditandai belum adanya rencana induk pengembangan wisata secara jelas ke depannya. Solusinya ada dua, meningkatkan media promosi dan informasi seperti ketersediaan brosur dan folder wisata supaya mudah didapatkan. Kedua, pemerintah memberi arahan ke masyarakat untuk meningkatkan dan mengelola pariwisata dengan baik. Dan yang terakhir, peran potensi bidang pariwisata di Sumatera Barat. Jika selama ini perekonomian Sumatera Barat ditopang oleh sektor pertanian, industri, pengelolaan, dan perdagangan, ke depan sektor pariwisata dapat menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru. Akan tetapi, untuk menjadikan pariwisata sebagai sumber ekonomi baru dibutuhkan sejumlah upaya agar angka kunjungan wisata terus meningkat dan mengoptimalkan daya tarik objek wisata. Salah satu upaya yang dilakukan adalah
mematangkan rencana pengembangan pariwisata agar jelas seperti apa yang hendak dicapai. 5 jenis wisata di Sumatera Barat dalam pembangunan peran perekonomian. Wisata alam Ranah Minang, wisata sejarah budaya Ranah Minang, wisata kuliner Sumatera Barat, wisata belanja, wisata olahraga juga. Saya Waldi Tambunan sebagai Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat. Identifikasi potensi bidang pangan. Potensi sumber daya alam di Provinsi Sumatera Barat cukup besar. Luas Provinsi Sumatera Barat kurang lebih 42.226,64 km persegi dan telah dimanfaatkan untuk lahan pertanian sekitar 20%. Letak Provinsi Sumatera Barat yang strategis, yaitu terletak di tengah dan di bagian barat Pulau Sumatera, sehingga keadaan iklim cukup mendukung pengembangan struktur pertanian, khususnya buah-buahan seperti tanaman pisang, manggis, sawo, alpukat, dan jeruk. Hasil penelitian menunjukkan komoditas unggulan sektor pertanian di wilayah Provinsi Sumatera Barat antara lain yaitu padi, kedelai, kacang tanah, dan ubi jalar. Perkebunan yang unggul meliputi karet, kelapa, kopi, dan tembakau. Potensi sektor pertanian di Sumatera Barat terbuka lebar untuk dikembangkan. Hal ini akan berpengaruh terhadap kesejahteraan para petani. Permasalahan dan solusi bidang pangan di Provinsi Sumatera Barat. Yang menjadi permasalahan bidang pangan yaitu 1. Berkurangnya lahan pertanian karena beralih fungsi ke non-pertanian. Yang kedua, produktivitas pertanian yang relatif rendah dan tidak meningkat. Yang ketiga, teknologi produksi yang belum efektif dan efisien. Solusi dari permasalahan bidang pangan di Provinsi Sumatera Barat yaitu 1. Pemeliharaan sumber daya lahan dan perairan. Yang kedua, peningkatan produksi pertanian melalui penggunaan bibit unggul dan alat atau mesin pertanian. Peran potensi bidang pangan Sumatera Barat. Yang pertama, komoditas pertanian Provinsi Sumatera Barat dapat menembus pasar internasional. Yang kedua, Provinsi Sumatera Barat menjadi distributor beras di Indonesia. Dan yang ketiga, terpenuhinya kebutuhan gizi asal tumbuhan yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan dari hasil pertanian lokal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faras Alfarisi, jabatan sebagai Kepala Dinas Energi Provinsi Sumatera Barat akan menjelaskan potensi dan permasalahan yang ada di Sumatera Barat, khususnya di bidang energi. Potensi energi terbarukan di Provinsi Sumatera Barat sangat melimpah, diantaranya air, biomasa, matahari, panas bumi, angin, gelombang laut, dan biogas. Khususnya untuk panas bumi, berdasarkan penelitian terhadap 16 titik panas bumi pada 7 kabupaten dan kota yang ada di daerah ini dengan total potensi energi listrik yang dapat dihasilkan mencapai 1.656 MW. Sementara energi air untuk pembangkit listrik tenaga mini hidro atau PLTMH, Sumatera Barat memiliki aliran sungai yang cukup banyak. Dukungan luas hutan untuk menjamin ketersediaan sumber air juga mencukupi. Menurut data Dinas Kehutanan Sumatera Barat, luas wilayah itu mencapai 4.228.730 hektar dan seluas 2.600.286 hektar. Di antaranya atau sekitar 61,48% adalah kawasan hutan. Lalu permasalahan dan solusi di bidang energi. Ada beberapa permasalahan yang sering dijumpai di bidang energi, yaitu yang pertama, borosnya pemakaian energi fosil untuk bahan bakar. Yang kedua, kurangnya lahan garapan karena berubahnya status hutan menjadi hutan lindung. Dan yang ketiga, kekurangan anggaran. Adapun solusi dari permasalahan tersebut adalah yang pertama, mengganti energi fosil dengan energi baru terbarukan. Yang kedua, menjalin komunikasi dengan pemerintah terkait izin. Dan yang ketiga, menjalin kerjasama dengan para investor asing. Lalu kita lanjut ke peran potensi bidang energi. Dan yang pertama adalah peranan air sebagai sumber energi terbarukan. Energi ini dapat dimanfaatkan dan diubah menjadi listrik dan pembangkit listrik tenaga air.
PLTA dihasilkan dari energi potensial air yang diubah menjadi energi mekanik oleh turbin, dan energi tersebut yang selanjutnya diubah untuk menjadi energi listrik oleh generator dengan memanfaatkan ketinggian dan kecepatan air. Lalu yang kedua, pemanfaatan PLTS sebagai energi alternatif potensial di Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan dari kondisi geografis yang membuat Sumatera Barat mendapat sinar matahari yang melimpah setiap tahunnya, PLTS diharapkan menjadi salah satu energi alternatif yang sangat potensial. Provinsi Sumatera Barat masih memiliki daerah pedesaan yang sulit mendapatkan akses listrik. Oleh karena itu, PLTS ini juga diharapkan dapat melistriki seluruh pedesaan dan daerah terpencil. Lalu yang ketiga adalah peranan pembangkit listrik tenaga uap sebagai sumber energi listrik. Oke, mungkin cukup sekian dari Kepala Dinas Energi. Kurang lebih mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Hakam Nafiano dari Divisi Kemiskinan. Bab 1 yaitu permasalahan kemiskinan di Sumatera Barat. Jumlah penduduk miskin di Sumatera Barat yaitu sebesar 357,13 ribu jiwa yang terbagi menjadi dua, yaitu di kota dan di desa. Untuk kemiskinan, di kota sebanyak 114,84 ribu jiwa dan jumlah penduduk miskin di desa berjumlah 242,29 ribu jiwa. Yang kedua, faktor utama pengeluaran masyarakat di Sumatera Barat yaitu rokok dan beras. Untuk beras di daerah perkotaan sebesar 20,95%, sedangkan untuk daerah pedesaan sebesar 26,79%. Lalu untuk rokok sebesar 11,07%, untuk perkotaan yaitu sebesar 10,21%. Selanjutnya, solusi kemiskinan di Sumatera Barat. Salah satu solusinya yang sedang disebut adalah pembangunan Transmentawai, sebuah jalur yang menghubungkan desa-desa di pulau. Catatan terakhir tahun 2017, baru 95,23 km jalan Transmentawai yang terbangun di Pulau Siberut dari targetnya 187,2 km. Sementara di Pulau Pagai Selatan baru dibangun 5 km. Jalan Transmentawai dari targetnya yaitu 66 km. Sementara kondisi di Pulau Siporadan, Pagai Utara masih lebih mending dengan progres pembangunan di atas 50%. Ketiga kabupaten tertinggal di Sumatera Barat butuh percepatan pembangunan infrastruktur jalan. Pemprov Sumbar menurut Wakil Gubernur Nasrul Ambid terus melanjutkan komitmennya untuk menggenjot pembangunan yang ada, di samping tentunya program-program pendukung untuk pendidikan, kesehatan, dan perumahan juga dilakukan. Selanjutnya, permasalahan dan solusi kemiskinan. Permasalahan yang pertama yaitu pembagian bantuan pemerintah yang tidak merata karena akses jalan. Yang kedua, pengeluaran per kapita yang tinggi. Solusinya yaitu pembangunan Transmentawai yang menghubungkan desa-desa. Kesimpulan dari itu yaitu pembangunan Transmentawai mempermudah akses jual beli dan bantuan pemerintah. Selanjutnya, bab ketiga, peran potensi di bidang kemiskinan. Peran potensinya yang pertama yaitu peranan makanan terhadap perhitungan garis kemiskinan lebih besar dibanding komoditas non-makanan, di mana sumbangan mencapai 76,43%. Yang kedua, peranan pemerintah terhadap perhitungan garis kemiskinan, di mana program bantuan sosial dapat membantu masyarakat yang kurang mampu. Yang ketiga, peran infrastruktur terhadap garis kemiskinan, di mana peran tersebut sangat penting untuk masyarakat kurang mampu untuk mempermudah akses jual belinya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.